Jangan macam-macam di gunung ini. Hildan, Raya, kalian di mana? Kas, anterin gue kencing yuk, gue takut. Aduh, sama Hildan aja noh, gue capek banget Ray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Kembali lagi ke cerita pendakian. Kisah kali ini dari Bang Lukas Priyatno yang harus kehilangan dua sahabatnya kala mendaki ke puncak Gunung Cermai pada tahun 1996. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Lukas Priyatno yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Jangan lupa mampir ke channel YouTube Bang Lukas yang linknya sudah saya taruh pada kolom deskripsi. Dan yang juga nggak boleh kalian lupa adalah untuk subscribe channel Mereka Ada dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update saat channel ini upload video terbaru. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah pendakian yang terjadi pada tahun 1996. Kisah ini terjadi di gunung tertinggi di Jawa Barat, Gunung Cermai. Ini bukan cerita horor, namun di pendakian ini aku kehilangan nyawa dua orang sahabatku di gunung tersebut. Dan berikut adalah kisahnya. Kejadian itu berawal dari usul beberapa temanku yang mau ngetes tenda milik ayahnya. Akhirnya kami berencana mendaki ke Gunung Cermai yang kebetulan berada dekat dengan sekolahku. Hari itu aku masih libur sekolah dan masih dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Kami berjumlah 5 orang dan masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama. Di antara kami belum ada yang pernah mendaki dan hanya berniat untuk muncak kala itu. Aku ditemani oleh 4 orang sahabatku, yaitu Muhammad Raya, Maulana Zaki, Ahmad Fajar, Hilman Rahmadi, dan aku sendiri Lukas Priyatno. "Kas, liburan kemana nih?" tanya Zaki. "Kemana ya? Gak tahu gua mau kemana Zak," jawabku. Bapak gua ada tenda, gimana kalau kita camping?" sambut Fajar memotong perbincanganku dengan Zaki. "Wah, seru kayaknya tuh. Ya udahlah, muncaklah. Tapi kita muncak kemana?" sambutku. "Gimana kalau kita ke Cermai aja? Kan deket tuh," timpal Fajar. Akhirnya kami bertiga memutuskan untuk muncak dan tercetuslah Gunung Cermai pada waktu itu. "Ajak siapa lagi ya?" tanya Fajar. "Kita ajak Hildan sama Raya aja," jawabku. "Nah, ide bagus tuh. Makin banyak makin seru," timpal Zaki saat itu. Di hari itu kami bertiga langsung memberikan kabar kepada Hildan dan Raya. Mereka pun setuju dengan rencana tersebut dan memutuskan ikut dalam pendakian ini. Percakapan kami pun berakhir dan kami segera menyiapkan pendakian ini secara mendadak dan tanpa persiapan apapun. Karena aku pribadi belum pernah mendaki saat itu. Hari Kamis kami semua berkumpul di rumah Fajar. Karena rumah Fajar tak terlalu jauh dari Gunung Cermai. Aku datang berdua dengan Zaki dan langsung menuju rumah Fajar. Sampai di sana kami menunggu Raya dan Hildan karena mereka datang dari Jakarta untuk meminta izin kepada orang tuanya.
Sekitar pukul 15.00 mereka berdua datang dengan membawa tas masing-masing. Kami semua sudah lengkap dan berbincang-bincang di teras rumah Fajar sambil menikmati singkong rebus dan kopi panas siang itu. Lo berdua udah izin orang tua belum? Tanyaku pada Raya dan Hildan. Gue udah izin, tapi gak diizinin muncak. Gue juga sama, gak diizinin muncak, jawab Raya dan Hildan. Ya udah gak apa-apalah, yang penting udah izin orang tua, jadi mereka gak nyariin, jawabku. Kalau lu gimana, Zak? Tanyaku pada Zaki. Gue juga udah izin mau muncak, tapi gak dibolehin. Cuma gue tetap mau muncak ah, jawab Zaki sambil mengangkat gelas kopinya. Lu boleh kan sama bapak lu, Jar? Tanyaku pada Fajar sambil menepuk pundaknya. Shh, jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Gue juga gak diizinin, jawab Fajar sambil menaruh jari telunjuknya di mulutnya. Lo sendiri gimana, Kas? Tanya keempat sahabatku. Gue gak izin siapa-siapa, cuman mau naik gunung doang, mana dekat lagi, jawabku singkat dengan tawa di akhir perbincangan. Karena zaman itu aku terbilang anak yang cukup nakal dan tak terlalu memperdulikan orang lain, bahkan diriku sendiri. Jadi kami berlima tidak ada yang dapat izin dari orang tua untuk mendaki ke Gunung Ciremai. Tapi karena keinginan dan rasa penasaran akan puncak Ciremai, kami semua tetap melakukan pendakian esok hari. Setelah percakapan tersebut, kami berlima mempersiapkan semua yang akan kami bawa ke atas. Masing-masing dari kami hanya membawa tas sekolah yang berisikan tenda, senter, snack, roti, rokok, kopi, dan termos air panas, serta masing-masing membawa 1 liter air mineral untuk kami minum. Hari sudah larut malam. Kami semua masuk ke dalam kamar Fajar dan merencanakan pendakian. Besok muncak jam berapa? Tanyaku pada keempat sahabatku. Kita berangkat pagi-pagi aja, jadi orang tua gua gak curiga, jawab Fajar. Kami berlima sepakat untuk mendaki ke Gunung Ciremai pagi hari. Akhirnya perencanaan singkat itu berakhir dan kami segera pergi tidur malam itu. Azan subuh berkumandang. Kami segera melaksanakan sholat subuh berjamaah dan setelah itu kami mempersiapkan kembali perencanaan yang telah kami semua sepakati. Kami keluar rumah Fajar dengan perlahan dan pagi itu kami memulai perjalanan ke Gunung Ciremai melewati jalur Linggarjati. Kami tidak melewati pos penjagaan dan mulai memasuki hutan rimba. Aku memimpin paling depan disusul Zaki kemudian Fajar, lalu Raya dan Hildan paling belakang. Kami melewati perkebunan warga dan terus saja berjalan makin ke dalam. Pohon-pohon pinus tinggi menjulang dan semak-semak yang tak beraturan berada di sekitar hutan itu. Semakin ke dalam, pohon-pohon di sini semakin besar dengan akar yang keluar dari tanah, serta lumut yang menempel pada akar pohon tersebut, menambah kesan mistis berada di hutan ini. Kami terus berjalan beriringan dan saling berganti posisi. Hingga sampailah kami di sebuah gubuk dan aku tak tahu apa nama gubuk itu saat itu. Kami memutuskan untuk beristirahat di tempat ini karena rasa lelah yang sangat terasa siang itu. Dari kejauhan aku melihat sesuatu yang bergerak. Di tempat ini suasananya berubah. Aku menjadi sangat merinding ketika melihat gubuk itu. Tiba-tiba saja angin berhembus dengan kencang, seperti ada yang meniup tengkukku. Seketika bulu kuduku menjadi berdiri dan kakiku terasa sangat lemas. Aku putuskan untuk bersandar pada batu besar yang berada di sana. Aku membakar rokok yang aku bawa dan tepat di depanku, aku melihat ada sesuatu yang bergerak dari balik semak-semak. Aku terus saja memperhatikan ke arah semak itu. Hil, lu lihat deh, itu siapa? Tanyaku pada Hildan. Mana sih? Jawab Hildan. Perbincangan kami terhenti karena aku melihat sosok laki-laki tua yang mengenakan pakaian seperti petani dan memakai caping. Laki-laki tua tersebut terus saja berjalan mendekat ke arahku.
Aku semakin takut karena wajah laki-laki tua itu terlihat sangat sinis dan sangat marah kepadaku. Dalam hitungan detik, laki-laki tua itu sudah berada tepat di depanku. Dan tiba-tiba saja ia berbicara. Jangan macam-macam di gunung ini. Laki-laki tua itu berbicara dengan menggunakan bahasa daerah. Tatapan matanya sangat sinis dan sangat marah kepadaku. Laki-laki tua itu memakai pakaian seperti seorang petani yang sedang berkebun, dengan menggunakan topi caping serta membawa keranjang besar yang dibawa di punggungnya. Entah apa yang telah aku perbuat hingga membuatnya begitu marah kepadaku. Laki-laki tua itu benar-benar membuatku sangat takut kala itu. Mendengar ia begitu marah, aku hanya menganggukkan kepala dan diam 1000 bahasa. Kulihat keempat temanku terlihat biasa saja dan seperti tak terjadi apa-apa. Setelah itu laki-laki tua tersebut berlalu begitu saja. Ia berjalan ke arah hutan belantara dan menghilang di antara pepohonan yang rimbun. Melihat hal ini, aku begitu sangat terkejut dan masih tidak percaya dengan apa yang baru saja aku lihat. Kas, lu kenapa bengong begitu? Tanya Hildan. Lu perhatiin laki-laki tua tadi kan? Kayaknya dia marah banget ya? Ungkapku pada Hildan. Hah? Marah dari mana sih? Dia justru baik dan ramah, jawab Hildan. Lu mabok apa sih, Kas? Jelas-jelas orang itu nyapa kita baik-baik sambil senyum, timpal Raya dengan mengangkat gelas kopinya. Demi Allah, dia tadi marah sama gua, makanya gua takut. Jawabku memperjelas kepada keempat temanku tentang apa yang aku lihat. Udah, jangan dibahas. Lu salah minum obat kali, Kas. Timpal Fajar yang berada di gubuk sambil memasukkan termos air panas ke dalam tasnya. Udah ayo jalan lagi. Ntar kita nggak bisa lihat matahari terbenam kalau kelamaan ngopi di sini. Teriak Zaki yang langsung berdiri. Perbincangan kami pun berakhir. Segera kami bersihkan gelas kami dan memasukkan kembali ke dalam tas. Dan kemudian beranjak pergi meninggalkan gubuk itu. Zaki kini berjalan paling depan. Disusul Hildan, Raya, kemudian Fajar dan aku berada paling belakang. Aku masih tak mengerti apa yang dimaksud oleh keempat sahabatku itu. Jelas-jelas aku melihat laki-laki tua itu marah dengan tatapan yang amat sinis. Tapi mengapa keempat sahabatku ini melihat dengan cara pandang yang berbeda? Apakah aku sedang berhalusinasi? Alah, gak tahulah. Yang jelas aku lihat laki-laki itu marah kepadaku. Gumamku dalam hati. Perjalanan kami lanjutkan. Sampailah kami di jalur yang menanjak dan amat curam. Sangat sulit mendaki di trek ini. Bahkan aku bisa mencium lututku sendiri. Bebatuan dan kontur tanah yang amat licin membuat kami semua bergerak sedikit melambat. Akar-akar pohon kami tarik untuk membantu kami menaiki trek yang curam ini. Aku merasa hari berjalan sangat lambat. Dan aku merasa tak sampai-sampai di puncak Gunung Ciremai. Padahal aku sudah berjalan hampir lebih dari 3 jam di trek curam ini. Tak ada jeda sedikit pun. Jalannya terus menanjak. Aku perkirakan kemiringannya sekitar 75 derajat. Ini jalur terparah di Gunung Ciremai dan aku sangat kelelahan saat itu. Hutan di sini semakin lebat. Bahkan matahari pun tak bisa menembuskan sinarnya di hutan ini. Pohon-pohon yang tinggi menjulang dengan ukuran yang amat besar serta akar-akar yang keluar dari dalam tanah, seperti kaki-kaki yang membentang tak beraturan. Lumut yang menempel pada batang pohon tersebut menandakan pohon-pohon di sini amat tua. Ranting pepohonan yang menjuntai ke bawah seperti tangan-tangan setan yang siap mencengkram siapa saja yang melintas di tempat ini. Aku sangat ketakutan berada di dalam hutan ini, namun perjalanan masih sangat panjang. Aku terus saja melangkah dan memanjat trek tersebut. Sampai akhirnya kami menemukan jalur yang sedikit agak landai. Oi, berhenti dulu, capek gua. Seruku pada keempat sahabatku. Kami semua sangat kelelahan dan kami putuskan untuk berhenti di tempat itu sejenak. Perasaan gua kita gak nyampe-nyampe dah. Seruku sambil meminum air yang aku bawa.
Dikit lagi kok Kas, abis ini juga kelihatan puncak Cermai, jawab Fajar. Namun aku merasa kalau ini benar-benar perjalanan yang memakan waktu yang sangat panjang. Langit terlihat mulai sore. Kabut pun ikut hadir menyelimuti seisi hutan ini. Kami berlima saling menatap dan kami baru tersadar jika kami berlima sudah berjalan selama berjam-jam dan belum kunjung sampai di puncak Gunung Cermai. Aku kembali terdiam dan pandanganku tertuju pada pohon besar yang sangat menyeramkan. Pohon itu sangatlah besar. Mungkin jika dipeluk kami berlima tidak akan sampai bisa ke tepinya. Kabut semakin pekat dan jarak pandang kami hanya sebatas 5 meter saja. Mataku terlalu tertuju pada pohon tersebut. Aku merasa ada sesuatu di balik pohon besar itu. Seketika bulu kuduku berdiri. Ini pertanda ada gesekan dari makhluk lain selain kami berlima di tempat ini. Dan tiba-tiba muncul sosok hitam dari balik kabut dan berjalan ke arahku. Dengan rasa takut dan penasaran, aku terus saja memperhatikan penampakan itu. Dalam hitungan detik, aku melihat wujud laki-laki tua bercaping tepat berada di depanku. Mataku terbelalak melihat penampakan ini lagi. Lalu ia berkata, "Jangan macam-macam di gunung ini." Ia berbicara dalam bahasa Sunda. Ini adalah sosok yang sama. Ia adalah sosok laki-laki tua yang sempat bertemu kami tadi di bawah. Tatapannya amat sinis dan sangat marah. Ia bahkan terlihat sangat lebih marah dari sebelumnya. Mendengar laki-laki tua itu berbicara, aku memberanikan diri untuk menjawabnya. "Iya Pak, maafkan saya," jawabku sambil menundukkan wajahku ke tanah. Aku tak sanggup melihat raut wajah laki-laki tua itu. Tatapan yang sangat sinis, seakan ingin melahapku bulat-bulat. Setelah itu laki-laki tua tersebut kembali pergi menjauh dan kemudian hilang di balik kabut. Aku kembali tercengang melihat kejadian ini. "Bapak-bapak itu kenapa lagi sih? Kok marahnya sama gua doang?" gumamku saat itu. "Lu kenapa lagi sih Kas?" sahut Fajar. "Itu bapak-bapak marahnya sama gua doang Jar," jawabku sambil berdiri. Lukas Priyatno, bapak-bapak itu baik. Dia bilangin kita untuk hati-hati. Dia juga ramah. Mata lo kali yang rusak, celoteh Fajar yang membuat ketiga temanku tertawa. Jujur aku sangat heran dengan apa yang diungkapkan Fajar serta ketiga sahabatku ini. Namun aku yakin betul kalau laki-laki itu marah kepadaku. Entah apa maksudnya. "Ayolah kita jalan lagi. Kabutnya makin pekat nih," seru Hildan. Setelah laki-laki tua itu menghilang, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Cermai. Trek masih dengan pepohonan yang tinggi menjulang serta akar yang muncul dari bawah tanah. Entah sudah berapa lama kami berjalan. Hutan yang lebat sekarang tergantikan dengan tanaman yang seukuran dada, serta ditumbuhi bunga-bunga yang berwarna kuning kecoklat-coklatan, menimbulkan aroma yang susah aku ungkapkan di sini, karena baru kali ini aku mencium aroma bunga seharum itu. Semakin ke atas, trek semakin curam, dengan bebatuan-bebatuan besar yang licin dengan pasir serta tanah. Akhirnya kami sampai di puncak Gunung Cermai. Matahari sudah hampir terbenam, langit menjadi sangat indah. Warna biru kontras dengan warna oranye. Apakah ini yang dinamakan sunset? Keempat sahabatku segera mendirikan 2 tenda. Aku hanya duduk terdiam melihat keindahan Tuhan yang begitu indah sore ini di puncak Gunung Cermai. Aku mengambil sesuatu yang berada di kantung celanaku, sebatang tembakau ganja yang memang sengaja aku bawa ke gunung ini. Kubakar ganja itu dan kuhisap dengan perlahan, sambil menikmati indahnya pemandangan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Tempat kami mendirikan tenda hanya berjarak 5 meter dari kawah Gunung Cermai. Aroma khas dari daun ganja ini tercium oleh 2 temanku yang kebetulan sudah berhasil mendirikan tenda pertamanya. Kas, lu diam-diam aja bawa beginian, bagi dong," ungkap Hildan juga Raya.
Nih, habisin aja. Gue cuma bawa sebatang doang. Jawabku kemudian pergi menghampiri Zaki juga Fajar yang tengah kesulitan memasang tenda. Hildan dan Raya aku tinggalkan berdua dan aku membantu memasang tenda. Setelah 2 tenda berdiri, aku langsung masuk ke dalam tenda disusul oleh Hildan. Zaki dan Fajar berada di tenda satunya lagi, sedangkan Raya masih berada di tempat semula sedang bermain api kecil. Kala itu langit sudah sangat gelap dan kami hanya membawa 2 senter yang berwarna kuning. Aku membaringkan tubuhku, lelah rasanya setelah berjalan seharian. Namun tiba-tiba Raya melongok dari luar tenda. Kas, anterin gue kencing yuk. Gue takut nih sendirian. Pinta Raya. Sama Hildan aja noh, gue capek banget Ray. Ungkapku. Raya memintaku untuk diantar kencing, tapi karena aku sangat lelah, aku menolak permintaannya. Raya akhirnya ditemani oleh Hildan, yang secara kebetulan Hildan pun merasakan hal yang sama. Dan akhirnya mereka berdua pun pergi meninggalkan aku sendirian di dalam tenda. Aku terus saja memandang pada langit-langit tenda saat itu. Aku tidak merasakan ngantuk sedikit pun, namun tubuhku yang terasa sangat kaku dan malas untuk digerakkan. Hildan sama Raya kok lama banget ya? Gumamku dalam hati. Semenjak mereka berdua pergi untuk kencing, aku menunggu mereka lebih dari 2 jam lamanya. Namun Hildan dan Raya tak kunjung kembali. Kemana sebenarnya mereka berdua? Aku memutuskan untuk keluar dari dalam tenda dan mencari mereka berdua. Gelap serta angin yang kencang membuat aku ketakutan berada di puncak Gunung Cermai. Aku sangat khawatir dengan keadaan 2 sahabatku. Aku menatap ke arah jurang. Lalu, Hildan, Raya, kalian di mana? Suaraku menggema di puncak Gunung Cermai bercampur dengan rasa khawatirku. Apa mereka ada di tenda Zaki sama Fajar ya? Bicaraku dalam hati. Angin sangat kencang malam itu. Gelap sekali di puncak gunung ini. Aku berjalan perlahan dan langsung masuk ke tenda Zaki dan Fajar. Zaki dan Fajar terlihat sedang tidur dan mereka berdua aku bangunkan. Jar, Zak, bangun. Suruhku sambil menggoyang-goyangkan tubuh mereka berdua. Lu kenapa sih Kas? Ganggu aja ah. Umpat Fajar yang terlihat kesal karena aku bangunkan. Hildan sama Raya kemana ya? Kok gak balik-balik? Ungkapku pada mereka berdua. Lah, emang kemana tadi Kas? Tanya Zaki. Tadi mereka kencing, tapi udah 2 jam gue tungguin di dalam tenda, tapi gak balik-balik Zak. Gue pikir mereka berdua kesini. Jawabku menjelaskan kepada mereka berdua. Kita cari yuk. Ajakku pada Zaki dan Fajar. Akhirnya kami keluar dari dalam tenda dan mencari keberadaan Hildan dan Raya. Teriakan kami menggema di puncak Gunung Cermai, namun tak ada jawaban dari Hildan dan Raya. Udah malam Kas, kalau ada macan gimana Kas? Jawab Fajar. Iya juga sih, mana di luar gelap banget lagi. Ungkapku. Lah terus gimana ini? Tanyaku pada kedua temanku. Gimana kalau kita tunggu sampai besok? Baru kita cari mereka berdua. Jawab Zaki malam itu. Akhirnya kami bertiga kembali ke dalam tenda dan menunggu mereka kembali. Berharap mereka tidak jauh dari sini dan segera kembali. Waktu seakan berjalan sangat lambat. Zaki dan Fajar sudah tertidur lelap, sedangkan aku masih memikirkan keberadaan mereka berdua. Aku benar-benar tidak tidur malam itu. Angin bertiup sangat kencang malam ini. Aku melongok ke tenda sebelah dan tidak ada pergerakan apapun di dalam sana. Aku kembali memandang langit-langit dari dalam tenda. Benar-benar suasana hening malam itu. Aku tak mendengar suara apa-apa. Hanya ada suara angin yang kencang, serta tenda kami yang bergoyang sangat kencang karena terpaan angin. Dan tiba-tiba aku seperti sedang berhalusinasi.
Dari luar sana, aku seperti mendengar sayup-sayup suara azan. Namun apakah benar yang aku dengar ini? Di ketinggian seperti ini sangatlah tidak mungkin terdengar suara azan. Apakah ini sebuah pertanda? Tapi ada apa dengan semua kejadian ini? Di mana Hildan dan Raya sekarang berada? Seketika air mataku mengalir dari kedua belah mataku. Aku kembali teringat Hildan dan Raya. Aku berinisiatif untuk mencari mereka sekali lagi. Entah kenapa air mata ini tak kunjung berhenti. Aku keluar dari dalam tenda dan berjalan sedikit agak menjauh. Gelap dan aku tak melihat tanda-tanda dari mereka berdua. Sebenarnya di mana mereka berdua berada? Dan entah kenapa aku sangat merasa khawatir. Gelap dan sunyi malam ini. Sebenarnya aku hanya sangat merasa menyesal. Andai saja aku ikut mengantar mereka berdua, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Dengan rasa menyesal, tubuhku menjadi lemah. Aku bertumpu pada kedua lututku dan menghadap ke dalam kawah Gunung Cermai. Hildan, Raya, maafin gua ya. Aku berbicara dalam hati dengan rasa menyesal yang menghantuiku malam ini. Dengan air mata yang mengalir, aku terus saja memandang ke arah kawah Gunung Cermai. Aku berteriak. Teriakanku menggema memecah keheningan malam di puncak Gunung Cermai. Dengan rasa kecewa, aku memutuskan untuk kembali ke dalam tenda dan menunggu hingga hari berganti pagi. Kas, anterin gue kencing yuk, gue takut. Aduh, ama Hildan aja noh, gue capek banget Rai. Kata-kata itu yang selalu terngiang di kepalaku. Aku benar-benar menyesal atas apa yang tengah terjadi. Aku masih berharap Hildan dan Raya kembali.